kita start ini untuk pagi ini mengambil tema memburu dunia untuk akhirat tanda tanya gitu. Apakah mungkin maksudnya adalah apakah bisa memungkinkan seperti ya memburu dunia ini dipanjatkan untuk akhirat itu ya tadi. Yes. Waktu dan tempat perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi amma ba'd. Allahumma rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Para asatidz, saudara Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama memburu dunia untuk akhirat. Tentu yang dimaksud dengan akhirat itu adalah seluruh aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menafkahi anak istri, bisa menunaikan birrul walidain, bisa membuat anak-anak yang terdidik dengan baik, bisa intinya kalau kita list adalah seluruh target yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan akhirat. Jadi bukan sekedar nawaitu samagodin an adai pardi syahri. Jadi rame-rame niat puasa Ramadan besok hari, bukan, tapi kita buat target, checklist apa saja target yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan akhirat. Nanti apakah pekerjaan aktivitasnya itu sesuai dengan akhirat, nah berdasarkan checklist itu nanti menjadi bahan evaluasi. Memburu dunia berarti memang semangatnya memburu, semangatnya mencari. Ini kebalikan dari kerja asal-asalan. Kerja asal-asalan, KPI-nya asal-asalan, kemudian baik karena memang benar-benar memang tidak fit, nggak semangat, atau dari cara pandang memang dunia itu selalu dibenturkan dengan akhirat gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat cara pandang tentang pekerjaan, tentang dunia dan akhirat, biasanya di tiga persimpangan. Yang pertama adalah memburu dunia untuk dunia. Memburu dunia untuk dunia berarti layaknya kapitalis. Orang yang tidak memiliki nilai, tidak memiliki attitude, tidak memiliki cara pandang dunia dan akhirat. Jadi indikatornya berarti memburu dunia. Memburu dunia berarti memang totalitas memburu dunia tanpa halal haram, tanpa legal atau tidak legal gitu. Maksudnya memburu dunia, layaknya seorang kapitalis lah. Begitu pula untuk dunia, karena dia nggak percaya akan akhirat atau dia percaya akhirat tapi abai gitu. Jadi yang ada di pikirannya pokoknya bagaimana kerja totalitas, ngumpulin banyak aset untuk memperkaya diri gitu. Begitu kira-kira. Itu di persimpangan ya, itu yang pertama. Nanti komitmenlah yang bisa menentukan ini seperti apa. Nah, yang kedua memburu akhirat dengan kerja asal-asalan. Berarti niatnya mendapatkan akhirat, ya sudah checklist tuh target untuk akhirat apa saja, tapi kerja asal-asalan. Kerja asal-asalan tidak semangat, tidak totalitas, kalau punya KPI juga tidak pernah dipenuhi gitu. Itu tiga. Nah, poin yang selanjutnya, kalau kita melihat tiga motif ini, memburu dunia untuk dunia,
memburu akhirat dengan kerja asal-asalan atau memburu dunia untuk akhirat, itu tentu yang pertama bukan bagian dari agama ini ya. Jadi memburu dunia untuk dunia, Eh, memburu dunia untuk dunia. Yang ketiga, memburu akhirat dengan kerja asal-asalan juga bukan bagian dari agama ini. Karena bagaimana mungkin ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedangkan dalam hadis kursi Rasulullah juga bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai, bahwa Allah itu mewajibkan kita untuk bekerja dengan penuh ihsan. Ya, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota salah satu anggota di perumahan dan lainnya. Sehingga kalau orang mencari akhirat dengan kerja asal-asalan itu juga tidak sesuai dengan syariat Islam ini. Walhasil berarti memang yang paling tepat adalah memburu dunia untuk akhirat. Ini bekerja totalitas, tetapi tidak untuk memperkaya diri, tetapi untuk akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya apa sih tuntunan yang bisa jadikan referensi bahwa pilihan kita itu memburu dunia untuk akhirat, bukan memburu dunia untuk dunia atau memburu akhirat dengan kerja asal-asalan. Yang pertama adalah faidza faragta fansab. Jadi jika engkau sudah selesai, mulai dengan kerja baru, perencanaan baru. Jadi kata-kata fa itu biasanya menunjukkan bahwa antara berhenti dengan memulai itu dempet gitu. Jadi langsung memulai. Seperti halnya yang ada dalam surat Al-Jum'ah itu. فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Apabila engkau sudah selesai sholat Jumat, maka bersegera langsung memulai aktivitas. Jadi kalau sebelumnya, kalau dengar azan, jangan ada urusan dunia. Semua menunaikan sholat Jumat. Tapi kalau udah selesai, segera gitu. Segera memulai fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah, kemudian yang kedua tadi innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Yang ketiga, karena sesungguhnya fasilitas dunia ini memang karena sesungguhnya banyak sekali kewajiban kita kepada Allah yang menuntut kita agar menyediakan fasilitas dunia, aset, dana. Ya misalnya pendidikan anak, eh, pendidikan anak. Para guru ini sudah mendidik anak-anak. Kalau kita terlambat bayar SPP atau tidak sama sekali, berarti memang kita melanggar perjanjian ya, perjanjian dengan sekolah, perjanjian dengan para guru. Yang seharusnya kita MCU-kan orang tua, ibu kita, ternyata kita tidak MCU-kan. Ya, jadi intinya sih banyak sekali kewajiban kita kepada Allah yang isinya itu rupiah gitu. Ya harus tersedia agar kita bisa ihsan. Nah, kemudian ya misalnya ini juga apa? Iuran kita di RT gitu. Nah, bagaimana kan yang bagus itu tepat waktu. Yang lebih baik lagi sebelum waktunya kita sudah penuhi. Kita sudah penuhi. Seperti itu aja ini teladan banget nih, teladan banget. Dan kan itu juga udah ada fulus ya. Nah, iya, itu ya sekalian. Jadi memburu dunia untuk akhirat. Nah, oleh karena itu bukan bagian dari memburu dunia untuk akhirat, andaikan kita sudah baik KPI-nya, tetapi dana yang kita dapatkan ini bukan untuk akhirat, bukan untuk anak-anak, bukan untuk istri, bukan untuk orang tua, bukan untuk kontribusi sosial, tetapi untuk memperkaya diri. Memperkaya diri. Memang pilihan-pilihan yang halal sih ya. Pilihan yang halal adalah bagaimana kita bekerja halal dengan tampilan yang serba berkecukupan. Itu baik juga. Tapi ada yang lebih baik lagi adalah kita menjadi hartawan tetapi dengan style yang sederhana. Nah, itu lebih baik lagi. Walaupun itu mungkin membuat mengelola kehidupannya secara tidak nyaman dan
sangat tidak nyaman. Jadi, tapi dua-duanya boleh gitu. Yang pertama, kita mengelola kehidupan ini dengan serba kecukupan selama itu halal dan legal. Dan yang kedua adalah kita menjadi seorang hartawan, banyak aset, banyak investasi, tetapi tetap dalam performa yang sederhana. Nah, itulah yang di balik keteladanan sebagian sahabat Rasulullah seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, di mana mereka adalah para pengusaha, para hartawan. Di awal-awal perkenalan dengan para sahabat, tidak diketahui bahwa mereka itu para hartawan karena tampilan yang sederhana. Satu saat diketahui itu karena infaknya. Ini infaknya gede banget. Kalau zakat perusahaan aja kan 2,5% dari laba bersih. Kalau dia misalnya yang dikeluarin 10 juta, ya berarti menunjukkan laba bersihnya. Kalau zakatnya 100 juta, berarti laba bersihnya besar. Nah, pada saat gede banget, barulah ada konfirmasi dan diketahui mereka Abdurrahman bin Auf ternyata seorang hartawan yang tadi memburu dunia akhirat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah, walaupun pilihannya memburu dunia untuk akhirat, tetapi banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang memberikan warning kepada kita tentang dunia ini, agar dunia ini harus dijadikan sarana kita agar kita lebih optimal menunaikan kewajiban kepada Allah. Misalnya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina. Atau misalnya di juz 21 innamal hayatud dunya lahu wa la'ib. Atau dalam surat lain namal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Jadi banyak sekali beberapa warning dalam Al-Qur'an, di antaranya menegaskan bahwa dunia itu adalah permainan. Nah, ini menjadi salah satu poin warning bagi kita semuanya. Walaupun memburu dunia untuk akhirat itu menjadi pilihan yang tepat, tetapi tidak sedikit orang yang sudah di puncak karir dalam kecukupan itu tergelincir, kira gitu, tergelincir. Jadi mereka yang hidup tidak berkecukupan mungkin masih dalam koridor on the track, tetapi pada saat di puncak karirnya, inilah yang membuat titik kegelincirannya. Jadi i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Kemudian wa mal hayatud dunya illa lahu wa darul akhiratu khairul lil ladzina taqun. Khairul lil ladzina taqun. Nah, kemudian dari hadis Jabir, ya ayuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamut hatta tastawi rizqaha wa in abtu anha wa ajmilu fit talab. Jadi memburu dunia berarti bagaimana kita dalam posisi semangat. Jadi mencari dunia itu seakan-akan kita mengumpulkan sesuatu untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk memperkaya diri, tidak untuk membuat kehidupan ini serba glamor. Pokoknya bagaimana kalau kita dapat mampir sebentar di rekening, seluruhnya kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk akhirat berarti kita bisa list tuh apa saja, apakah betul di antara daftar target kita ini itu tidak ada satupun aktivitas yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan itulah kita nanti akan mengevaluasi komitmen kita bahwa aktivitas maisha kita ini betul-betul diperuntukkan untuk akhirat. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya ya nasihat muhasabah buat saya sendiri ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ustaz. Kalau itu dibilang apa yang Aplikasi ya. itu udah sampai berapa miliar nih reminder Anda harus jaga gitu. Yang jangan silang. Terus dia nggak tahu apa ada. Iya, iya, saya terus terang saya juga belum tahu tuh, Ustaz. Belum tahu apakah mungkin Bapak Ibu boleh yang tahu melengkapi ya jawaban jika ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk merencanakan kemudian mereminder gitu. Yang saat ini yang paling contoh yang manual gitu. Cara sendiri sepakati sama keluarga gitu. Gitu. Dari sini nanti bikin berapa miliar bikin triliun bikin jangan ngomong jangan ngomong. Iya, gitu Ustaz. Kalau dari Bapak Ibu kalau ada yang melengkapi silakan. Ya, Ustaz. Jadi agak kalau kemudian apa dengan yang kita sebenarnya seperti pekerjaannya masa yang awal sih sebenarnya tadi yang kita mendapatkan pesan ini tidak harus didapatkan dari kita lihatkan Yes. Gimana? ketika dapatkan ya manisan Yes. kemudian sudah dicukupi dan harta yang terkumpul itu direncanakan untuk apa gitu. Planning untuk akhirat. Nah, dalam perjalanan yang saya ingin lebih gali itu sebenarnya ketika kerjaan itu untuk mengawaskan sesuai dengan ya memang seperti itu ritme dari perusahaannya
dalam perjalanannya itu supaya kita tetap apa istilahnya dalam koridor orang itu sebenarnya dia tetap dalam koridor yang benar sesuai dengan tuntunan dalam artian dia istilahnya dia tetap menjaga sholatnya, menjaga amanah keluarga gitu. Itu kalau dulu pada waktu sahabat-sahabat yang Allah berikan keleluasaan rezeki dan perniagaan, titipkan perniagaan yang banyak gitu. Sebenarnya seperti apa sih kehidupan dari sahabat-sahabat itu? Kalau sekarang kan jujur aja seperti saya harus berangkat pagi pulang tidak tentu gitu berapa bulan karena memang sebenarnya kan kita bisa memilih tapi masalahnya ini nggak bisa memilih, harus menunaikan ya kalau memilih ya kita keluar dari pekerjaan sekarang mendirikan usaha sendiri itu akan yaitu pilihan tidak semuanya pilihan-pilihan ini memang gampang untuk dipilih. Nah sebenarnya seperti apa sih tadi benang merahnya yang ingin Ustaz sampaikan? Apakah memang kita kan memang di dalam hadis itu kalau bisa sebelum maghrib ya gitu malam itu untuk akhirat untuk istirahat dan akhirat, dan sedangkan kita udah dikasih siang untuk berniaga apapun itu ya, jujur memang kadang-kadang ya saya mengalami ini kan ini apakah benar yang saya jalani, jadi benar-benar seharian full bahkan sampai menyita malam kita harus kerja gitu. Jadi pulang dengan saja memang ini tidak sedikit juga dialami oleh bapak-bapak yang lain. Jadi mengejar dunia untuk akhirat ini sebenarnya kalau dulu para sahabat itu seperti apa sih? Apakah mereka berniaga itu juga menyita waktu malamnya atau yang berdoa dan perniagaan dan banyak sahabat-sahabat yang memang mereka berniaga dan Allah berikan kekayaan dan niaga ini seperti apa Ustaz? Mungkin terutama untuk anak pribadi juga. Saya kan juga bawa dulunya yang semoga saya juga pernah alami. Jazakallah khair. Ya, sama set kita. Kondisinya mungkin sama ya. Ya, jadi mungkin dimulai dengan yang nomor 2. Nanti Bapak Ibu, Bapak-bapak yang bisa melengkapi testimoni sangat ditunggu ya. Jadi memang idealnya sih tawazun ya. Tawazun itu ya seimbang jadi seimbang memenuhi kebutuhannya sesuai dengan proporsi dan kadarnya gitu. Mungkin setiap keluarga beda-beda kebutuhan porsinya berapa persen. Tapi memang kalau kita lihat misalnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Namanya memang inti pesannya idealnya sih tawazun ya antara dunia dengan akhirat. Jadi tawazun itu mungkin kita buat porsi untuk akhirat apa saja, terus yang dibutuhkan itu berapa waktu harian, pekanan, bulanannya, kapan kita harus standby di rumah gitu. Untuk akhirat apa saja, untuk dunia apa saja. Jadi itu sih mungkin secara umum kaidahnya adalah tawazun atau seimbang ya. Atau seimbang. Tadi kenapa untuk akhirat? Karena didahulukan akhirat ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kenapa dunia juga?
salah satu sahabat Rasulullah namanya Sokhr ya. Sokhr itu sahabat Rasulullah. Wa kana Sokhrun tajiron. Jadi Sokhr ini adalah seorang pedagang ya. Pedagang, memang pedagang jualan gitu, bukan investor. Memang jualan. Dia memulai bisnisnya itu dari sejak dini hari pada subuh langsung gitu, agar dia bisa berakhir juga cepat gitu. Nah, kemudian Rasulullah dalam kisah hadis itu mengangkat tangan mendoakan supaya bisnis Sokhr ini diberkahi. Sokhr tadi yang mulai rapi-rapi dari sebelum subuh urusan bisnis itu, agar dia sebelum asar bisa selesai. Nah, kemudian Rasulullah bilang, andaikan Sokhr ini berbisnis dengan, beliau memberikan analog kiasan dengan yang tidak bernilai, karena dia semangatnya luar biasa, kata Rasulullah, pasti dia akan berhasil gitu, karena totalitasnya gitu. Nah, begitu jadi tawazun memang seperti itu. Yang kedua, kalau kita lihat Khadijah ya, Khadijah kan manajer ya. Manajer, terus kalau kita lihat petikan-petikan sirah yang masih diabadikan itu, beliau beserta rombongan ke Syam, ambil barang. Itu ke Syam dengan perjalanan sekarang tanpa pesawat, itu kan berarti melewati Kuwait, sekiri Yaman, Abu Dhabi, Qatar, Oman, baru nyampe Yordania, Laut Merah. Itu kan berarti lumayan meninggalkan keluarga lama itu. Itu rombongannya itu ini Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak sebagai investor tapi sebagai stafnya Khadijah. Jadi kalau dalam ayat itu li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-shaif. Jadi kebayang perjalanan laut yang dilakukan oleh ini untuk mengimpor yang membeli barang dari Syam. Itu menurut saya sih sudah dipastikan waktunya berhari-hari dengan tidak ada pesawat. Kalau pesawat kan sekarang ke Syria itu berapa ya? Mungkin sejam kali ya, sejam setengah. Tapi dengan perjalanan laut itu bagi mereka yang sudah berkeluarga sudah dipastikan akan meninggalkan istri dan anak. So, dengan perjalanan li'ila bi Quraisyin rihlatash syita'i was-shaif. Itu tak terelakkan gitu. Tapi Khadijah akhirnya kan tercatat ya, beliau menjadi istri yang paling dirindukan Rasulullah, bahkan pada saat Rasulullah sedang menikah dengan Aisyah. Jadi memang sosok terbaik, jadi istri yang paling melayani. Kemudian anak-anaknya kan anak terbaik tuh, Aisyah dan lain. Ritme pekerjaan kalau saya baca membutuhkan waktu yang lebih, yang akhirnya harus ia korbankan dari seorang. Apalagi yang bapak-bapak gitu ya. Nah, Abdurrahman bin Auf, memang saya belum bisa memberikan petikan-petikan contoh gitu dari Abdurrahman, tapi contoh Khadijah seperti itu. Yang kedua kayak Umi Sofa ya, Umi Sofa kan accounting ya, bendahara kota Madinah. Itu dari sisi pekerjaannya itu lumayan cukup menyita waktu ya, karena kan ngurusin pencatatan pembukuan. Begitu saja yang saya bisa sampaikan, paling petikan bisnis Khadijah beserta tim. Kemudian kalau Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu yang kita terima dalam sirah ya, beliau para hartawan, banyak infaknya gitu, tetapi belum belum atau saya belum tahu gitu, belum terdokumentasikan secara detail bab ininya gitu. Apakah ia meninggalkan keluarga atau tidak. Paling tadi aja Khadijah, kalau menurut saya dipastikan minimum pada saat dia ngambil barang dari Syam, mereka akan meninggalkan keluarga. Itu 2 poin. Jadi yang ketiga, mungkin dari sisi kita ada yang ideal banget gitu dalam posisi, mungkin kalau freelance itu lebih leluasa mengatur waktu. Tapi kalau yang bagian dari tim besar ya seperti kita semua kayak saya sama PT. Jadi bagian dari tim besar gitu tentu ada code of conduct, ada aturan main gitu.
Mungkin dari sisi tadi jadi tidak leluasa, tetapi dari sisi kerja kolektif, keberkahan beramal, karena orang banyak itu mungkin sisi positifnya itu kan. Tinggal apa namanya mendekatkanlah walaupun tidak ideal. Begitu kira-kira. Jadi kalau dinas di luar kota, seperti sih perjalanan ke Syam, menurut saya dengan kondisi perahu saat itu bisa lebih dari 10 hari gitu. Mungkin kalau sekarang LDR singkat kali ya, LDR singkat. Nah, nah, kemudian yang ini kalau kalau dari sisi urutan, kalau kita sudah memiliki pendapatan ya, memang yang pertama ya ditunaikan zakatnya agar bersih ya. Nah, kemudian yang kedua baru penuhi kebutuhan kita ya, kebutuhan mendasar yang banyak dicatat dalam fikih zakat tentang bin halal itu utang jatuh tempo terlunasi, kalau ada cicilan terlunasi, kemudian yang kedua pendidikan kesehatan dapur orang tua biasanya gitu. Nah kemudian yang ketiga investasi gitu. Jadi bab itu saja, jadi zakat, terus kemudian kebutuhan dasar dan dana darurat, kemudian yang ketiga investasi. Investasi biasanya tiga itu. Nah yang bagi yang ingin lebih ya berarti itu fadilah, keutamaan berwakaf, bersedekah gitu. Tapi pertama bersihkan dengan zakat, kemudian penuhi kebutuhan mendasar beserta dana daruratnya, kemudian pastikan ada investasi. Sebagaimana Hasan Al-Basri itu mengatakan, rahimallahu imro'an iktasaba thayyiban wa anfaqa qasdan wa qadama fadlan yaumi fakri wa muqad. Jadi Allah merahmati setiap orang yang sumber nafkahnya baik ya, wa anfaqa qasdan disalurkan dengan perencanaan keuangan, wa qadama fadlan kalau ada surplus dia gunakan untuk masa tidak produktif. Itu Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, ini abghadu ahlal bait, aku tidak suka kepada setiap keluarga alladzina yunfiquna rizqa ayyam, yang bekerja 30 hari tetapi habis dalam 1 hari gitu. Jadi contohnya itu Pak RT. Wah, Assalamualaikum. Nah, tadi yang kami mengejar dulunya berat, kadang pas mengejar dulunya itu saking asiknya kemudian lupa itu. Namun sebaliknya kalau mengejar dulunya tahu-tahu susah dapat masalah kan, akhirnya hukum nyesel ngeluh gitu kan, tanpa ingat bahwa dunia yang dikejar itu tujuan kejar akhirat. Pas terlalu asik jadi lupa, pas kena masalah jadi hukum. Padahal tujuannya sebetulnya harusnya kan selalu pas terlalu asik ingat dia pas dapat masalah itu kemudian ingat yang dikerjakan untuk akhirat juga, jadi yang berlebihan. Kira-kira ada tuntunan nggak kalau kita mengalami hal-hal seperti itu yang terlalu asik atau yang tidak masalah, supaya selalu ingat bahwa tujuannya tidak dunianya akhirat. Jadi bisa menjadi kita kita dapat sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tidak. Tuntunannya apa nih dalam bekerja supaya ya selalu ingatnya seperti itu. Ya, ya betul memang. Jadi apa yang saya sampaikan itu tepat banget, dan itu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya ya. Tadi innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Karena memang walaupun doktrin dunia diburu tapi untuk akhirat gitu, tapi posisi dunia memang yulhi.
Jadi terpapar risiko lupa. Jadi lupa. Lupa. Biasanya kalau orang menjabat gitu, ya pengennya diperpanjang. Pengennya pokoknya gimana abadi aja. Gimana abadi aja. Gimana nggak lepas pokoknya. Begitu. Begitu. Jadi betul juga mungkin itu terjadi pada orang yang punya doktrin untuk akhirat juga. Untuk akhirat juga. Nah, kondisi seperti itu. Jadi bahkan dalam beberapa hadis itu disebutkan bahwa jangan kalian dekat-dekat pasar. Dekat-dekat pasar. Mungkin itu ungkapan warning juga gitu. Karena pasar itu banyak sumpahnya kalau di Arab tuh. Wallahi harga sekian, wallahi gitu. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi untuk meyakinkan pembeli bahwa harganya murah gitu. Itu banyak. Nah, menurut saya kembali ke doktrin tadi, memburu dunia untuk akhirat, tapi memang perlu di checklist, jadi bahan evaluasi, disepakati dengan keluarga gitu. Kemudian yang kedua, memang tempat usaha kita memang harus kondusif. Tempat usaha kita ini kudu menjadi bi'ah yang baik gitu, menjadi bi'ah yang baik. Baik memang membantu agar kita ini bekerja sesuai dengan aturan gitu, legal, bersih. Pokoknya kalau jadi profesional pasnya itu bersih bersih. Jadi kalau ada parameter halal dan laik, nah kalau kita pakai laik gitu, halal dan laik. Tidak setiap sesuatu yang halal itu adalah lampu hijau untuk dilakukan. Ini laik apa tidak, muruah apa tidak gitu. Nah kita kan yang biasanya yang baca tuh, apalagi kalau kerja di sebuah perusahaan ya, jadi halal dan jadi yang kedua ini usahanya memang kondusif, tempat bekerjanya ini memang kondusif gitu. Nah akhirnya dengan jenis tempat kerja yang beragam jadinya nih tingkat risikonya jadi beda-beda gitu. Ada yang enak gitu, ada yang mungkin ya, berbeda lah gitu. Nah yang ketiga ya andalan kita paling memang maknawiyah, ruhiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipastikan bahwa kita ini menjaga seperti inilah gitu, menjaga ibadah minimal ibadah mahdoh dengan kita kolektif seperti ini jadi kayak terbantu terbantu. Jadi ya Allah ini lihat sholat subuhnya pada rajin banget saya misalnya gitu. Jadi nomor tiga maknawiyah. Jadi yang pertama itu tetap menurut saya pada doktrin. Karena kalau kan memburu dunia di akhirat kan dilihat bukan dari perencanaan ya, tetapi memang dari evaluasi 2022 ini gimana, menunjukkan doktrin itu apa tidak gitu. 2021 seperti apa. Nah, yang kedua memang salah satu yang membantu ya bi'ah yang ijabi ya, tempat usaha yang kondusif, tempat usaha yang kondusif. Itu usaha yang memang labrak sana sini gitu. Itu mengeraskan hati kita gitu. Semakin jauh karena kalau pekerjaannya banyak yang dilabrak, ilegal gitu, banyak penyimpangannya, itu menanamkan rasa bahwa dia melanggar gitu, nggak bersih, gitu. Nah, kemudian yang ketiga ma'nawiyah. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Tapi karena disebutkan tempat kerja yang kondusif, seandainya pilihan seperti itu. Ini ada tempat kerja bagus banget, gajinya tinggi. Tapi ya tempat kerjanya tempat kerja yang biasa lah. Iya. Ada yang mungkin bagiannya abu-abu, gitu, bagian baiknya, kan itu pilihan satu. Satu lagi tempat kerjanya kondusif, gitu kan. Cuma duitnya mungkin belum bisa sebagus yang pilihan satu. Iya. Itu kita buat keluarga mikir-mikir gitu kan. Kita dihadapin dua pilihan gitu. Nah, menurut Ustaz Tommy, ya kita pilih yang mana? Iya, Ustaz. Jadi kalau Ini nomor satu. Iya. Ya, Ustaz, ya. Iya, betul.
Iya, San. Ya, San, kalau menurut saya memang pilihan pertama, San. Jadi ukurannya adalah minimum kebutuhan primer, kebutuhan dasar keluarga terpenuhi. Terpenuhi. Jadi eh, contoh teknis lain misalnya, kan di lapangan itu yang paling terjadi bukan fikih hitam putih ya, tetapi yang paling terjadi itu fikih muazanah. Jadi kalau di dapur kami ini ada beberapa fikih, Ustaz. Ada fikih ahkam itu fikih hitam putih aja, halal haram, halal haram, halal haram. Yang kedua adalah fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat biasanya pilihannya mana yang terbaik dari yang baik-baik. Kayak sekolah anak di mana, itu kan baik, tapi milih yang terbaik ya. Nah, ada satu lagi fikih muazanah. Fikih muazanah tuh nggak ada yang ideal. Nggak ada yang ideal. Salah satunya adalah pilihannya kerja jauh dari istri, pendapatan 3 kali lipat, atau kerja di PNR, tapi ya pendapatan sekedarnya, gitu kira-kira gitu. Itu muazanah itu. Itu muazanah. Yang mendingan yang pertama. Mendingan yang pertama. Jadi iya, al aslu kan bersama keluarga. Gitu. Jadi terlalu banyak kos yang tidak bisa di apa istilahnya disetarakan dengan aset dengan kita tidak bersama keluarga. Jadi kan kita tadi tawazun ya, menghitung benefit itu material dan imaterial gitu. Nah, kalau kita bekerja jauh dari keluarga, sementara maksudnya bekerja itu kayak LDR gitu. LDR kan cukup lama tuh. Kalau di dunia usaha mungkin 3 tahun, 3 tahun mungkin ya. 3 tahun. Jadi kalau dengan prinsip tawazun tadi benefit materi dan imateri ya, menurut saya sih pilihnya yang pertama, Ustaz. Pertama, minimal pokoknya SPP anak terpenuhi, biaya kesehatan terpenuhi, untuk orang tua birrul walidain terpenuhi, kadar itu udah cukup. Daripada kita pendapatan lebih ada surplus, tetapi ada kosnya. Kos tadi kalau saya contoh LDR itu berarti ya keluarga. Atau kosnya tadi abu-abu kan, abu-abu. Jadi sikut sana sini ilegal tuh bukan karena keinginan kita, karena sistem dunia usaha yang nggak kondusif. Maaf. Ya, kenapa? Yang benar nggak sih, Ustaz? Tapi substansinya pokoknya terbatas. Oh, yang kedua berarti, Ustaz. Yang kedua. Ya. 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 Berarti yang kedua, Ustaz. Yang kedua. Sekarang kedua nggak apa-apa lah. Nanti Maret 1 harusnya. Nanti Maret. Iya. Sedang besar usia akhirnya tembok satu. Saya waktu muda dulu Iya, iya, nggak boleh munafik. iya, iya. Hmm. Iya, iya, iya. Bisa nih bang. Takutnya nggak nyampe ya. Bisa bisa mengukur diri ya. Mungkin misalkan abu-abunya itu, tapi usahanya itu sebenarnya masih koridornya halal. Abu-abunya itu mungkin ya sesuatu mekanisme yang untuk diri kita itu bisa kita tidak filter lah ya kita. Jadi mungkin bisa lah kita pilih gitu ya. Ya, masalahnya yang abu-abu itu nggak selalu bisa kita kontrol, memang perusahaan itu kan institusinya besar. Kita kan cuma satu karyawan dalamnya, bukan mengambil besar. Jadi dan mungkin susah. Iya.
Ya, mungkin misalkan dia itu memang dia menjadikan pendapatan atau apa ya karakter perusahaan itu menjadi tidak halal, itu berarti memang yang bisa dihindari. Tapi kalau misalkan contohnya aja misalkan perusahaan pada akhirnya gitu kan secara kan halal gitu ya. Boleh gitu. Oh, kerja intinya apa? Listrik. Balik. Ya, tapi mungkin ada satu mekanisme yang dia apa ya, dalam proses kontraknya dia mungkin ada satu yang dia mungkin ini buat betul, tapi secara keseluruhan dia masih tidak mengubah karakter usahanya itu menjadi halal. Itu masih bisa kita masukin kalau menurut saya. Kadang kita tidak kemudian menjadi aktor dalam prosedur itu. Gitu ya. Jadi kalau udah itu menjadi karakter, misalnya ya, contohnya eh, bank bank konvensional kan secara karakter dia udah menjadi hanya dia sudah karena harus secara sadar. Nah, kalau saya itu ini sebaiknya tidak bisa masuk. Nambahin juga. Yes, sir. Sharing. Yes, sir. Kalau saya ada parameter satu itu pribadi. Jadi apakah pekerjaan itu ataupun apa yang kita usahakan itu jadi selalu menjadi pikiran sehingga kita ibadahnya nggak terus. Ini jadi Pak, ini juga seperti sepanjang ya saya mencoba ketika ya kita beribadah gitu ya jangan sampai kita masih kepikiran untuk pekerjaan ya sepanjang itu masih bisa terpenuhi kita sholatnya insya Allah bisa khusyuk tidak mengatur kemungkinan jadi mudah-mudahan kita masih dalam koridor bahwa ya kita masih ya mudah-mudahan kita masih dalam koridor kita itu sebenarnya tidak mengejar dunia banget gitu ya. Karena memang ada tuntutan yang harus kita selesaikan. Karena kalau tuntutan tidak kita kendalikan itu malah kita tidak akan bisa fokus nanti ketika kita ada ibadah itu. Karena antara waktu luang dan waktu produktif itu ya kita sharing itu hal yang memang tidak sepenuhnya ini waktunya luang ini menjadi keberkahan atau kalau waktunya luang dan digunakan untuk semaksimal mungkin berakhirat untuk beribadah itu insya Allah untuk keberkahan. Jadi ya ketika apa itu ibadah ini khusyuan kita tidak berpikiran terhadap permasalahan yang ini sudah nikmat bagi saya. Itu ya parameternya mungkin di sini ada yang berniaga tapi sholatnya mungkin kepikiran terus. Kalau saya memilih saya tuntaskan, tapi kalau namanya sholat ya harus sholat, tapi dituntaskan apapun kerjaan kita, apapun sehingga tidak mengganggu pikiran kita ketika kita ibadah. Karena ketika kita mengalami kekurangan, kita banyak waktu luang, itu bisa juga nggak khusus sholatnya, karena kepikiran terus kurang, misalnya kurang. Jadi ya mungkin pandai-pandainya kita karena masing-masing yang kita hadapi, tapi ya alhamdulillah kita di lingkungan seperti ini banyak ustaz-ustaz bahkan ada ustaz juga untuk ya ini suatu keberkahan
punya tetangga-tetangga yang saling mengingatkan jalan Allah keberkahan. Jadi menurut saya sepanjang ya balik ke masing-masing ya. Jadi kalau sudah sholatnya sudah ilet ya, sholatnya tidak teratur, tidak bisa memprioritaskan, terus kemudian sholatnya juga tidak bisa khusyuk. Ini mungkin ilet ya Ustaz ya. Untuk berarti ini saya sudah mulai mengarah ke dunia banget gitu. Tapi kadang itu saya pribadi ini sharing ya, itu dilema yang sebenarnya kita selain menunaikan kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai ya tuntutan lain, tapi sebenarnya masih ada kewajiban kita itu adil gitu. Mungkin itu yang satu ini yang kadang-kadang karena kerjaan sudah begitu banyak panjang gitu, ini taringnya ini yang kurang gitu. Tapi alhamdulillah kita masih sering ada kajian gitu. Makanya kajian-kajian itu harus sering dibanyakin mungkin untuk kita saling ya saling mengingatkan gitu, tetap menjaga ya setelah juga ada yang diingatkan tetap menjaga kewajiban untuk beribadah dan mungkin itu ya kita semua diberikan kesukaan pada waktu sekolah. Jadi kalau boleh sibuk dunianya, tapi ya ketika kita sholat ya sudah itu lepas. Kurang Ustaz. Soalnya Ustaz. Baik, insyaallah cukup ya. Iya. Yang dia orang muslim itu sangat karena setiap aktivitasnya itu sebenarnya ada manfaat ibadah. Jadi walaupun misalkan dia bekerja, itu sebenarnya kalau dia niatkan itu Allah, maka itu ada ibadah. Nah, jadi kalau saya melihat apa namanya pandangan itu, jadi sebenarnya apa yang disampaikan Ustaz tadi itu bahwa akhir dunia ini kita harus tujukan untuk akhirat, maka yang harus kita lakukan adalah niatnya itu harus diperbaiki. Mungkin kita sibuk, berarti sibuk. Sebenarnya kalau ibadah, ibadah, nanti ngurusin istri orang di Indonesia gitu. Kalau itu tapi orang mungkin banyak yang salah gitu ya. Tapi karena beliau di situ ibadah itu kan dampaknya besar. Menurut saya ya, ini pahala jariah banyak di apa penerangan yang lebih bagus. Nah, mungkin kalau menurut saya itu yang menjadi kendala bagaimana menyeimbangkan tadi, menyeimbangkan role kita sebagai kepala keluarga, sebagai sesuatu di masyarakat, di lingkungan kita, sesuatu di manusia kita, atau sesuatu di organisasi kita, sehingga semuanya itu bisa seimbang dan apa namanya ujung-ujungnya itu kita bisa memaksimalkan pahala yang didapatkan, walaupun nanti ujungnya juga tidak orang dekat arah atau hanya dunia seperti kita minimal memaksimalkan itu. Kalau saya menyimpulkannya jadi seperti itu, maka ada yang salah dengan
Ya, kalau saya secara umum yang Ustaz sampaikan itu sudah tawasul juga, Ustaz. Sudah tawasul justru itu yang menjadi alat untuk memutabaah, memuhasabah kita gitu. Apalagi dengan papar risiko tadi ya, jadi doktrin bahwa ini ibadah. Kalau sudah ibadah kan, kalau kita mau ada godaan untuk melenceng, nggak ihsan, melanggar aturan apa gitu. Jadi kalau kita ingat bahwa ini ibadah, eh, jadi godaan-godaan tadi jelas bertentangan dengan ibadah ya. Bukan bagian dari ibadah. Maksudnya kalau memang akhirnya kita melenceng, keluar aturan, apalagi lalai gitu. Jadi menurut saya udah tepat, Sat. Jadi itu salah satu doktrin bahwa eh, pertama usaha kita ini ibadah. Nah, karena kita ibadah, maka seluruh aktivitas maisha kita ini harus mencerminkan bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Sudah tepat. Jadi, saya rasa cukup ya. Sebagai pengumuman, karena nanti Pak RT mengharapkan memperbanyak kemudian, jadi besok kita tambah nih. Maksudnya akad pertama kita tambahi, kita isi bersama Ustaz Rizal. Ada pengajian kita, misalnya malah panjang juga nih. Gitu. Jadi mulai bisa ini sebagai pengumuman awal. Ya. Apa? Apa tadi Sat, nama kitabnya? Kemarin saya berbeda Oh ya. satu Mm. namanya apa itu? Saya juga Apa namanya? Oh ya, ini Sat, syakhsiyatul muslim kama yasuhul islam fil kitab wa sunnah. Berarti bagaimana menjadi pribadi muslim sebagaimana yang diinginkan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Ya. kajian ini kita juga Ya. Yang tadi Ustaz Riksa itu beliau pengawas syariah di Syariah Asik Group. Syariah Asik. Jadi beliau tuh pengawas syariah di Bank BJB Syariah, BJB Syariah, Rumah Zakat, sama Syariah Asik Group Holding. Syariah Asik itu grupnya ibunya wali kota Tangerang yang ngelola rumah sakit kan ya, ada sekitar 8 kalau nggak salah. Nah beliau pengawas syariah, Syarif Zaman. Baik, demikian kita lakukan kita tutup di sana. Jadi mana kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.